Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke akun gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom. Ya, kita akan berdoa untuk memulakan ibadah kita hari ini. Kita berdoa, kita serahkan setiap pribadi kita dimanapun anak berada pada saat ini yang bersama-sama di dalam ibadah hari ini, supaya Tuhan yang memberkati kita melalui ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang telah menjaga dan memelihara kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dan kami bersyukur pada hari ini sekali lagi kami dipertemukan di dalam ibadah kami melalui online. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan. Sebelum kami meneruskan ibadah kami hari ini, kami serahkan seluruhnya setiap pribadi kami dalam tangan-Mu, dimanapun umat-Mu yang ada, yang bersama kami pada hari ini. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang bekerja, berbicara dalam setiap kami, bahkan juga memberkati kami supaya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Baik puji-pujian yang kami akan naikkan Tuhan, kiranya itu adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, bahkan juga terlebih lagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sehingga selesainya, nama-Mu yang kami muliakan. Ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, mari kita sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Kita naikkan syukur kita lewat puji-pujian kita bagi Tuhan Yesus. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
kehidupan kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan, telah datang untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup dan
dalam-Mu Tuhan, sukacita kami yang pasti. Katakan, Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Sebab Kau sertaku, Yesus. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, kami takkan takut Tuhan, sebab kami tahu Kau beserta kami Bapa. dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus, Dalam-Mu Tuhan, damaiku dapat, dalam-Mu Kau sukacita kami Bapa. Mari kita sembah Tuhan kita. Hanya dalam-Mu sukacita kami Bapa. Kita terus menyembah Tuhan. Kita rindu akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia sangat-sangat mengasihi kita. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk selalu mengejar kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati kami.
selalu dekat denganmu ya Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, hadirmu dalam hidupku. Yesus membawa Sembah kami Tuhan. menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, menyatakan kebesaran-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami sembah-Mu, sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Dalam hidup kami Tuhan, Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Shalom. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, sekali lagi kita dapat dipertemukan di dalam ibadah online kita. Ya, disebabkan PKPB yang diadakan, jadi kita meneruskan di dalam ibadah online kita. Dan kita bersyukur ya, sebab kita percaya walaupun situasi keadaan hari ini yang tidak menentu, tetapi kita bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang sentiasa memelihara kita, menjaga kita.
Dan pada pagi hari ini sebelum kita terus di dalam firman Tuhan yang kita akan belajar bersama, mari saya mengajak kita untuk berdoa, menyerahkan setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Bahkan juga kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan belajar bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi pada hari ini. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami, sehingganya Tuhan kami dapat melalui semuanya karena kuasa Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena kami dipertemukan kembali. Bahkan khususnya sebentar kami akan belajar sabda kebenaran-Mu. Dan kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami mohon biar Roh Kudus-Mu yang akan bekerja, yang akan berbicara, bahkan memberikan kami pengertian untuk kami memahami apa isi hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Serahkan waktu yang kami pakai di dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, permohonan dan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Nah, hari ini merupakan tema firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk kita bersama renungkan, yaitu berjalan dalam mukjizat Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah berjalan dalam mukjizat Tuhan. Nah, mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang dijangkau atau yang difikirkan oleh pikiran manusia. Dan mukjizat itu ia berbicara tentang kuasa Tuhan. Nah, sebab itu ya jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui mukjizat yang Tuhan lakukan, di mana Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada umat manusia, yaitu kepada anak dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Nah, mari saya mengajak kita untuk melihat ada satu bahagian firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita bersama, yang terdapat di dalam Yesaya bab yang ke-41 ayat yang ke-10 ya. Yesaya bab 41 dan ayat yang ke-10. Hanya satu ayat yang saya akan bacakan untuk kita. Jemaat Tuhan, jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacanya untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sekali lagi saya membaca untuk kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini adalah firman Allah melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel, bahwa Allah itu berjanji untuk menjaga, melindungi dan memberi kemenangan kepada umat Israel. Dan juga apa yang kita dapat fahami di dalam teks pembacaan ini, di mana ia menunjukkan bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa, Tuhan itu yang berkuasa atas umat Israel, dan Tuhan ia mempunyai kuasa untuk melindungi umat Israel. Ya, kata lainnya di sini yaitu Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji melalui kuasanya Tuhan, di mana Tuhan melindungi umatnya karena ia mempunyai kuasa yang melebihi segalanya. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita kembali kepada tema kita. Berjalan dalam mukjizat Tuhan berarti berjalan dalam kuasa Tuhan. Mengapa? Karena mukjizat ia berbicara tentang kuasa Tuhan. Jadi sebab itu saya katakan bahwa berjalan dalam mukjizat Tuhan berarti berjalan dalam kuasa Tuhan.
Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya hari ini, ya ramai, banyak orang ingin, banyak orang rindu, ya supaya mereka mengalami mukjizat Tuhan itu dalam hidup mereka. Ya, banyak orang yang merindukan supaya mereka mengalami ya mukjizat dalam kehidupan mereka. Baik itu mukjizat kesembuhan, baik itu mukjizat pemulihan, pelepasan dan sebagainya. Jadi inilah kebanyakan kerinduan orang pada hari ini. Namun untuk Anda dan saya pada hari ini menjadi persoalannya ya supaya kita sama-sama renungkan bersama, supaya kita fikirkan bersama ya, kemauan seperti ini ya sepertinya seseorang itu tidak pernah mengalami mukjizat Tuhan. Bahkan juga sepertinya ia menganggap bahwa kuasa Tuhan itu terbatas dalam hidupnya. Bahkan juga sepertinya untuk mengalami mukjizat Tuhan itu ia harus seperti ini, ia harus seperti itu, atau kalau dia begini, kalau dia begitu barulah dia mengalami mukjizat Tuhan. Nah, ini yang kita sama-sama renungkan. Ini yang menjadi pertanyaan untuk Anda dan saya pada hari ini. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan. Sebenarnya kita ini ya setiap hari mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dari dulu ya, yaitu sejak penciptaan kita hidup di dalam mukjizatnya Tuhan. Ya kenapa? Atau mengapa? Karena kita ini hidup di muka bumi, ya kita tahu dan kita sadar ya sebenarnya kita dikelilingi ya oleh musuh-musuh kita, di mana kita dikelilingi oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang merupakan musuh kita sebagai orang percaya, bahkan juga di mana adanya wabak-wabak yang membahayakan kesehatan kita. Apalagi hari ini yang sangat orang takut, yaitu pandemik COVID-19, di mana satu ya penyakit wabak yang merisaukan, yang membuatkan orang takut pada hari ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini yang kita lihat ya, ini yang ada di muka bumi pada hari ini, di mana dalam perjalanan setiap hari kita melangkah ke sana ke sini, sebenarnya kita ini dikelilingi oleh musuh kita, yaitu roh-roh jahat yang sentiasa menyerang kita, yang coba ingin menjatuhkan iman kita, bahkan menggagalkan iman kita. Bahkan juga wabak-wabak yang membahayakan kesehatan kita. Tetapi saudara, kita lihat, kalau bukan karena kuasa Tuhan yang melindungi kita, sudah pasti kita tidak dapat menjalani hidup kita di muka bumi ini. Sudah pastinya, sudah lama kita ini kalah, sudah lama kita ini gagal di dalam iman kita. Bahkan juga hidup kita sentiasa mengalami sakit penyakit karena wabak-wabak yang ada pada hari ini. Tapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena kuasa Tuhan ya, karena kuasa Tuhan itulah yang memampukan kita, menguatkan kita, melindungi kita. Jadi inilah yang dikatakan mukjizat Tuhan ya, di mana mukjizat itu selalu terjadi sebenarnya dalam hidup kita. Setiap hari kita mengalami mukjizat Tuhan. Namun hari ini masih ramai orang percaya tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap hari dia mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Ya, sebenarnya ya setiap hari di mana dia berada, dia sentiasa mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, itu sebabnya mengapa saya katakan bahwa kita ini sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan, dan kita ini sentiasa setiap hari mengalami mukjizat Tuhan, karena kita sadar bahwa kuasa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan dan yang sentiasa melindungi kita daripada serangan, daripada roh-roh jahat yang ada di sekitar kita pada hari ini, bahkan daripada sakit penyakit wabak yang ada dimanapun kita berada pada hari ini. Nah, kita tahu bahwa bagaimana kisah bangsa Israel. Bangsa Israel
ketika mereka keluar dari perhambaan. Mereka selalu melihat dan mengalami mukjizat Tuhan itu dalam perjalanan mereka, yaitu melalui Nabi Musa, Nabi Yosua dan Kalib yang membawa mereka masuk sampai ke tanah Kanaan. Namun kita tahu bahwa semua bangsa Israel, ataupun kita tahu bukan semua bangsa Israel yang dapat sampai ke tanah Kanaan. Dan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang generasi yang awal yang berumur 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah perjanjian ataupun ke tanah Kanaan. Nah, ini yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah karena dosa. Ya, dan puncanya mereka berdosa adalah karena keinginan diri mereka, di mana mereka dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga dalam perjalanan mereka bersungut-sungut dan tidak puas hati dengan keadaan yang mereka alami dalam perjalanan mereka. Ya, walaupun sebenarnya mereka sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan, dan mukjizat Tuhan itu sentiasa nyata dalam perjalanan mereka, tetapi saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, karena keinginan diri mereka juga yang membuatkan mereka lupa dan tidak dapat melihat bahwa sebenarnya mereka sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan. Jadi dalam kisah bangsa Israel ini ada dua perkara yang kita dapat belajar, ya, menjadi penyebabnya mengapa sebahagian bangsa Israel itu tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, dalam ke tanah perjanjian, sedangkan dalam perjalanan mereka sebenarnya mereka sentiasa mengalami mukjizat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi hari ini dan pagi ini saya akan membawa kita untuk bersama, ya, daripada kisah bangsa Israel ini saya akan membawa kita untuk melihat ada dua hal apa yang menyebabkan seseorang itu tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan. Oke? Sekali lagi, apa yang kita akan lihat daripada kisah bangsa Israel, yaitu di mana kita akan belajar apa penyebabnya seseorang itu tidak dapat menyadari bahwa ia sebenarnya sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan. Nah, mengapa? Ya, karena mengapa kita harus tahu? Karena seseorang itu kalau dia tidak sadar bahwa dia dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia berjalan dalam mukjizat Tuhan, itu akan membahayakan kehidupan imannya. Itu yang membuatkan dia akan gagal. Itu yang membuatkan dia jatuh di dalam dosa, sama seperti bangsa Israel. Nah, yang pertama kita lihat di sini, apa penyebabnya? Yang pertama yaitu karena hidupnya masih dikuasai oleh kekhawatiran, ya. Karena hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, itulah yang membuatkan dia tidak menyadari, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia berjalan dalam mukjizat Tuhan. Kekhawatiran berarti tidak percaya sepenuhnya, dan juga masih meragukan kuasa Tuhan. Itu sedikit maksud daripada kekhawatiran. Nah, sama seperti bangsa Israel yang membuatkan mereka bersungut-sungut karena kekhawatiran mereka. Bahkan juga yang membuatkan mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan, bahkan membuatkan mereka lupa apa yang Tuhan telah lakukan dalam perjalanan hidup mereka adalah karena kekhawatiran. Kekhawatiran itulah yang membuatkan mereka lupa bahwa sebenarnya mereka itu sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan, membuatkan mereka lupa apa yang telah Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup mereka, yang telah membawa mereka keluar daripada perhambaan. Dan juga kalau kita lihat kembali kepada kisah Petrus, di mana Yesus berjalan di atas air, kuasa Tuhan itu sudah nyata waktu Yesus berdiri di atas air, dan Petrus pun dapat berdiri di atas air. Namun, mengapa Petrus tenggelam?
karena kekhawatirannya sehingga menenggelamkan Petrus. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini demikian juga yang berlaku atau yang sedang berlaku dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, di mana kekhawatiran itulah yang menenggelamkan kita sehingga kita tidak dapat menyadari, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya hari ini, saat ini berjalan dalam mukjizat Tuhan. Ya, kekhawatiran itulah yang membuatkan sepertinya Tuhan itu tidak ada kuasanya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sangat bahaya jika kita sebagai orang Kristen itu masih lagi dikuasai kekhawatiran. Ya, sangat bahaya karena itu merupakan ya salah satu senjata iblis untuk menjatuhkan kita di dalam iman kita. Bahkan salah satu senjata iblis supaya membuatkan kita gagal di dalam iman kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kekhawatiran yang membuatkan kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya berjalan dalam mukjizat Tuhan. Ya, walaupun kita tahu sekarang keadaannya pada hari ini, ya, tetapi saudaraku yang kekasih, karena kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Dan kita percaya bahwa apabila kita tetap mempercayai kuasa Tuhan itu yang sentiasa ada, yang sentiasa berlaku dalam hidup kita, kita akan dapat mengatasi semuanya. Nah, yang kedua yang kita lihat pada hari ini yaitu ya, apa yang membuatkan seseorang itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dia berjalan dalam mukjizat Tuhan. Yang kedua, karena kita melihat dan menilai sesuatu itu dengan keinginan, kehendak dan akal manusia kita. Oke, sekali lagi, ya, apa penyebabnya? Mengapa? Karena kita melihat dan menilai sesuatu itu dengan keinginan, dengan kehendak dan akal manusia kita. Itulah yang membuatkan kita ini tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini sedang berjalan di dalam mukjizatnya Tuhan. Kita kembali kepada kisah bangsa Israel. Ya, mengapa mereka bersungut-sungut walaupun mukjizat Tuhan itu sentiasa nyata dalam perjalanan mereka? Karena mereka menilai, karena mereka melihat sesuatu yang berlaku dalam hidup mereka dengan keinginan dan kehendak diri mereka. Ya, jadi inilah yang membuatkan mereka itu selalu tidak puas hati dan terus bersungut-sungut dalam perjalanan mereka, sehingga seolah-olah mereka tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami mukjizat Tuhan itu di dalam perjalanan mereka. Kenapa? Karena mereka menilai, melihat sesuatu yang berlaku dalam hidup mereka dengan keinginan kehendak diri mereka. Saudaraku yang saya kasihi, hari ini juga ya berlakunya dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, walaupun ia tahu bahwa ia diberkati Tuhan, namun ia tetap bersungut-sungut dan tetap tidak puas hati dengan apa yang dia miliki. Walaupun ia tahu bahwa Tuhan itu yang sentiasa melindungi hidupnya, namun ia tetap takut dan tetap khawatir sehingga bersungut-sungut, bahkan tidak puas hati dengan apa yang berlaku dalam hidupnya, bahkan terjadi pada dunia hari ini. Apa yang menyebabkan semuanya? Karena kita menilai sesuatu itu dengan keinginan kita sendiri, kehendak diri kita dan akal kita manusia, yaitu pikiran kita manusia. Manusia keinginannya, kehendaknya, ia mau sesuatu yang besar, sehingga perkara yang kecil itu dia tidak pedulikan, dia abaikan, dia tidak mau lihat, dan dia hanya memandang sesuatu yang besar. Bahkan juga keinginan manusia, maunya manusia itu, kehendak manusia, kalau boleh apa yang dia ada, apa yang ia miliki, dia mau supaya orang melihatnya, mau dipuji, mau dihormati, bahkan mau mendapat perhatian dan sebagainya.
Tetapi ketika dia sepertinya tidak dipeduli, dihormati, dia akan mengatakan, Tuhan, mengapa dan kenapa harus seperti ini? Inilah keinginan manusia, inilah kehendak manusia. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita melihat dan menilai sesuatu itu, atau menilai sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita, ya? Bagaimana seharusnya kita menilai dan melihat sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita akan melihat di sini. Nah, sebagai orang percaya kita harus melihat, menilai, atau dengan mencerminkan sesuatu itu kepada firman Tuhan, ya? Karena firman Tuhan adalah tempat yang tepat untuk kita mencerminkan diri kita dan apa yang berlaku dalam hidup kita. Jadi bagaimanapun dan apapun, ya, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, ketika kita melihat, ketika kita menilai dan kata lainnya kita mencerminkan, ya, sesuatu dalam kehidupan kita kepada firman Tuhan, itulah yang akan membuatkan kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini berjalan dalam mukjizat Tuhan, ya. Itulah yang akan membuatkan kita sadar bahwa kita hidup di muka bumi ini, kita hidup dalam mukjizatnya Tuhan. Ya, walaupun di muka bumi ini kita ini berjalan di tengah badai, ya, kita sadar bahwa di mana banyak badai, banyak masalah, tantangan, pergumulan yang harus kita tempuhi dalam hidup kita di muka bumi. Namun ingat, kuasa Tuhan itu melebihi semuanya. Kuasa Tuhan itu melebihi segala-galanya, ya. Karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sangat penting untuk kita menilaikan sesuatu itu, mencerminkan sesuatu itu kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mencerminkan sesuatu yang berlaku dalam hidup kita kepada firman Tuhan, itu yang membuatkan kita akan kuat. Itu yang membuatkan kita akan mampu atau memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Kita lihat Nabi Ayub sendiri, bagaimana situasi keadaan hidupnya pada masa dahulu. Ya, dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, mengapa dia boleh mengatakan hal yang demikian, sedangkan waktu itu dia mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, ya, di mana dia sangat menderita, tertekan oleh situasi keadaan yang dia alami. Tetapi dia boleh mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Karena dia mencerminkan sesuatu yang berlaku itu kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena dia mengimani, karena dia percaya bahwa hanya firman Tuhan itu yang tepat, ya, untuk dia mencerminkan hidupnya, mencerminkan sesuatu yang berlaku di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi pada hari ini. Apapun yang berlaku dalam kehidupan Anda, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, mari kita cerminkannya kepada firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu, ya, yang sentiasa ada dalam hidup kita. Karena kita sadar bahwa kita ini sedang berjalan di dalam mukjizatnya Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita mencerminkan, ya, kita sebagai orang percaya, sesuatu yang berlaku kita kembali kepada firman Tuhan dan kita nilai dan kita lihat dan cerminkannya kepada firman Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada hari ini dunia ini boleh berubah, namun kuasa Tuhan tak pernah berubah. Mukjizat Tuhan itu tetap ada dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Dan saat ini kita hidup dalam mukjizatnya Tuhan.
Jadi apapun yang terjadi, situasi, kejadian yang berlaku dalam kehidupan Anda pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada umat Israel dalam ayat pembacaan kita pada awalnya, di mana Tuhan berjanji melindungi, menjaga, bahkan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan itu yang berkuasa, karena Tuhan itulah Tuhan yang maha kuasa. Jadi sebab itu Tuhan berani berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan melindungi mereka. Demikian juga Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, di mana kuasa Tuhan itu juga yang ada pada kita hari ini. Sebab itu saya katakan bahwa setiap hari kita ini berjalan dalam mukjizat Tuhan. Karena kita melawan setiap hari di mana musuh kita itu sentiasa menyerang kita. Tetapi karena kuasa Tuhan, itulah yang membuatkan kita tetap kuat, tetap teguh, bahkan tetap mendapat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Semuanya karena kuasa Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan mukjizat Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi, jangan sesekali meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Jangan melihat, jangan menilai sesuatu yang berlaku dalam hidup kita itu dengan keinginan, kehendak dan akal kita manusia. Tetapi lihat, nilai dan cerminkan semuanya kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun kembali kepada firman Tuhan. Apabila kita mencerminkan kehidupan kita dan mencerminkan apa yang berlaku dalam hidup kita, kita akan sadar bahwa sebenarnya kita tetap dan setiap hari kita ini hidup di dalam mukjizatnya Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada hari ini, apapun situasi yang berlaku dalam hidup Anda pada hari ini, baik secara pribadi, bahkan di sekitar, bahkan dimanapun Anda berada, bagaimanapun keadaan yang berlaku, jangan sesekali khawatir, ya. Jangan sesekali khawatir, karena kuasa Tuhan itu, ya, sentiasa ada bersama kita orang percaya. Dan kita pun tahu bahwa Tuhan sendiri yang berjanji untuk melindungi Anda dan saya. Dia akan melindungi kita dengan kuasanya. Bahkan Dia juga sudah melindungi kita dari dulu sampainya saat ini dan selamanya. Tuhan sentiasa melindungi kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih, hari ini kita berjalan dalam mukjizatnya Tuhan. Kita sedang berjalan dalam mukjizatnya Tuhan. Dan kalau kita sedang berjalan dalam mukjizat Tuhan, sudah pastinya apapun yang berlaku di sekitar kita, apapun situasi keadaan dan apapun caranya iblis itu untuk menyerang kita, itu tidak akan dapat menjatuhkan kita, menggagalkan iman kita, bahkan membuatkan kita lemah di dalam iman kita, karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Haleluya. Terima kasih untuk kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami dapat bersama belajar pada hari ini sekali lagi tentang kebenaran firman-Mu, di mana kami sadar Tuhan, kami sedang berjalan dalam mukjizat-Nya Tuhan. Ya, walaupun kami sadar hari ini di mana situasi yang berlaku dalam dunia hari ini, namun Tuhan kami bersyukur karena kami disedarkan oleh firman-Mu bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segalanya. Dan kami bersyukur Tuhan karena kuasa Tuhan yang ada membuatkan kami tetap dapat hidup di muka bumi ini, bahkan kami dapat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, pada hari ini, apapun situasi dan keadaan yang mereka alami, Tuhan Kau yang berkuasa atas hidup mereka.
Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, bahkan Tuhan yang memulihkan. Kami percaya akan mukjizat-Mu yang sentiasa ada, sentiasa nyata dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa setiap hari kami berada dan kami berjalan dalam mukjizat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, sangat baik buat kami. Haleluya, berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang ada. Terima kasih. Ini doa kami, permohonan dan pengucapan syukur kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His anthem praise. So and so, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mulia, semua raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. So and so, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, sekali lagi kita akan berdoa. Kita berdoa untuk pribadi kita dimanapun kita berada sepanjang minggu yang akan mendatang.
ya supaya Tuhan yang memelihara kita, tapi kita percaya seperti mana firman Tuhan bahwa setiap hari kita mengalami mukjizat Tuhan, setiap hari kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berdoa untuk ibadah kita seterusnya, persiapan-persiapan yang kita lakukan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sekali lagi karena kekuatan yang Engkau berikan untuk kami, di mana kami telah bersama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Bahkan terlebih lagi kami diberkati oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau yang telah memberikan kami kekuatan, dan kami percaya apapun Tuhan semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa untuk hidup kami pada minggu yang akan mendatang, dimanapun kami berada, setiap pribadi kami, kiranya Tuhan Kau lindungi, bungkusi kami, bahkan teguhkan kami, kuatkan kami, supaya hidup kami tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Dan juga di dalam persiapan ibadah kami pada minggu yang akan datang, beri kami kekuatan dan beri kami hikmat, dan setiap pribadi yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan, Engkau pakai dan Engkau rapi semuanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kita semua. Jumpa lagi. Tuhan memberkati.